Halo Sobat Psikologi, perkenalkan nama saya Gabriela Agnes Martinu. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 dari Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan mengupas tuntas mengenai teori kepribadian dari Abraham Maslow. Untuk itu teman-teman, mari langsung saja kita akan belajar bersama-sama ya. Enjoy! Oke teman-teman, sebelum kita bersama-sama mendalami dan belajar bersama-sama mengenai teori kepribadian dari Abraham Maslow, kita harus mengetahui dulu siapa nih sebenarnya Abraham Maslow ini. Nah, Abraham Maslow dilahirkan dan dibesarkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Ia merupakan anak sulung dari ketujuh bersaudara. Orang tuanya imigran Yahudi Rusia yang tidak berpendidikan tinggi. Dengan latar belakang pendidikan orang tua Maslow yang tidak berpendidikan tinggi ini, sayangnya membuat Maslow dan saudara-saudaranya dipaksa untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi. Maslow tidak terlalu dekat dengan salah satu dari kedua orang tuanya, tetapi ia tidak keberatan dengan ayahnya yang seringkali tidak ada di sampingnya. Ayahnya ini adalah seorang imigran keturunan Rusia Yahudi yang bekerja mempersiapkan barrel atau yang biasa kita kenal sebagai tong. Akan tetapi kepadanya, ibunya Maslow merasakan kebencian dan rasa kemarahan yang cukup besar. Tidak hanya pada masa kecilnya, bahkan hal itu terjadi hingga saat kematian ibunya ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui siapa itu Abraham Maslow beserta latar belakang kehidupannya, sekarang kita akan masuk pada definisi kepribadian menurut Maslow. Menurut Maslow, kepribadian adalah kemampuan psikologi seseorang untuk memenuhi dua tuntutan kebutuhan dasar manusia, yakni the needs dan be needs, yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor budaya. Orang yang terpuaskan kebutuhan dasar ternyata lebih sehat, lebih efektif, sedangkan orang yang kebutuhan dasarnya tidak terpuaskan menunjukkan gejala psikopatologis. Kepribadian yang sehat akan menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain, serta tidak mengalami kebingungan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Perkembangan psikologis manusia yang bisa tercapai being needs ternyata jumlahnya hanya sedikit sekali di populasi dunia ini, yaitu hanya sekitar 2%. Kita bisa bayangkan ya teman-teman. Manusia yang mencapai being needs ini biasanya membedakan mana yang pura-pura dan mana yang nyata. Melihat persoalan kehidupan sebagai suatu yang harus dicari jalan keluarnya, bukan sebagai takdir pribadi yang harus diterima dan pasrah. Ini menarik ya teman-teman. Mungkin ada yang dari kita yang sering merasa seperti ini. Nah, orang-orang yang dengan tipe kepribadian ini memiliki persepsi yang berbeda, mana yang dipakai sebagai alat dan mana yang digunakan sebagai tujuan. Dia memiliki cara yang berbeda dalam bergaul dengan orang lain. Oke, kita lanjut dalam pembahasan mengenai teori dan konsep utama dari Maslow. Nah, Abraham Maslow adalah salah satu pendiri dan promotor utama psikologi humanistik, seperti yang kita tahu bersama ya teman-teman. Sebagian besar arus psikologis sebelumnya telah difokuskan pada studi patologi mental serta masalah, dan dari perspektif ini berusaha untuk mengakhiri mentalitas ini. Jadi, Maslow ingin memahami apa artinya memiliki kesehatan mental yang baik, dan dia percaya bahwa setiap individu dari kita memiliki semua sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjadi baik dan mencapai realisasi diri mereka. Beberapa prinsip terpenting dari arus ini adalah yang sebagai berikut. Mari kita cermati bersama-sama. Yang pertama, hal yang paling penting untuk memahami seseorang adalah untuk memeriksa keadaan mereka saat ini. Jadi, bagi kaum humanis, memahami masa lalu atau memprediksi masa depan tidaklah terlalu penting, teman-teman. Yang kedua, untuk mencapai kondisi kesehatan mental yang baik, individu harus memikul tanggung jawab atas tindakan mereka, terlepas dari apakah tindakan itu positif ataupun tindakan itu bersifat negatif. Yang berikut, manusia berharga hanya karena ada. Tidak ada tindakan negatif yang dapat menghilangkan nilai intrinsik ini dari orang lain. Dan yang berikutnya, tujuan terpenting dalam kehidupan manusia adalah untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan pengetahuan diri. Bagi kaum humanis,
kita hanya bisa benar-benar bahagia melalui perbaikan diri yang konstan dan proses pemahaman diri. Nah, Maslow berpendapat bahwa seorang akan memiliki kepribadian yang sehat apabila ia telah mampu untuk mengaktualisasikan dirinya secara penuh. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas salah satu teori yang identik dan terkenal dengan Abraham Maslow, yaitu teori piramida kebutuhan Maslow. Menurutnya, kebutuhan mengikuti hierarki dari yang paling dasar dan yang paling kompleks, dan piramidanya dibangun atas 5 tingkat. Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan seperti yang ada di atas ini. Nah, menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki mulai dari yang paling rendah yang bersifat dasar atau fisiologis sampai yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Nah, adapun hierarki kebutuhan tersebut yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan paling mendasar dari setiap manusia yaitu oksigen, nafas kita, udara yang kita hirup, air, makanan, mempertahankan suhu tubuh, dan lainnya. Kebutuhan ini mempunyai kekuatan atau pengaruh terbesar dari semua kebutuhan loh teman-teman. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar untuk mempertahankan hidup kita secara fisik. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada air pasti kita akan mati kehausan. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan secara fisik, diri kita sendiri, dan psikologis, mental kita. Keamanan dalam arti fisik mencakup keamanan di tempat pekerjaan dan keamanan dari tempat pekerjaan. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan keberadaan. Poin yang ketiga ini merupakan keinginan untuk berteman, mempunyai pasangan dan anak, kebutuhan untuk menjadi sebuah keluarga, perkumpulan lingkungan, dan masyarakat. Cinta dan keberadaan juga mencakup beberapa aspek seksualitas dan hubungan dengan manusia lain yang memberi dan mendapatkan cinta atau kasih sayang, teman-teman. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan keinginan untuk dihormati dan dihargai, keahlian seseorang, serta efektivitas kerja seseorang. Maslow membagi kebutuhan akan rasa harga diri atau penghargaan ke dalam 2 sub, yakni penghormatan dari diri sendiri dan penghargaan dari orang lain atau aktualisasi diri. Poin yang kelima yaitu aktualisasi diri, mencakup pemenuhan diri, sadar akan semua potensi diri yang kita punya dan dapat mempertahankan harga diri mereka walaupun dicaci maki, ditolak dan diremehkan oleh orang lain. Individu yang mengaktualisasikan diri ini tidak bergantung pada pemenuhan cinta maupun penghargaan. Dengan semua kelebihannya, ternyata teman-teman, teori Maslow ini masih mempunyai kekurangannya. Yang pertama yaitu tidak semua orang berpikir cara yang sama. Beberapa individu menganggap rasa hormat lebih penting daripada kasih sayang, atau rasa hormat lebih penting daripada keamanan. Misalnya mengadakan pesta ulang tahun nih, besar-besaran namun tidak mengikuti asuransi kesehatan yang bisa melindungi kesehatan mereka. Nah, yang kedua adalah kepuasan yang sulit diukur. Kepuasan seseorang berbeda dari satu dan yang lainnya. Beberapa orang merasa puas dengan hanya bisa memenuhi kebutuhan fisiologi dan keamanan mereka, sementara yang lain akan puas dengan memenuhi semua kebutuhan yang mereka punya. Yang ketiga ada kebutuhan individu tidak mengikuti tatanan berjenjang. Contohnya di India saat ini dikenal dengan negara berkembang dan banyak penduduk miskinnya. Masyarakatnya yang tetap dapat memenuhi kebutuhan tingkat tinggi seperti cinta dan rasa memiliki. Reinhardt dan Van Gogh hidup dalam kemiskinan namun dapat mengaktualisasikan diri mereka sebagai seorang penulis dan seniman. Nah, itu bisa menjadi pengetahuan tambahan kita. Nah, teman-teman, setelah kita mendalami dan mempelajari bersama-sama teori kepribadian dari Maslow ini, kira-kira apa yang menarik serta insight apa nih yang teman-teman dapatkan setelah menonton video pembelajaran ini? Komen di bawah ya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. See you di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!